Ya, Udah. ayo ngomong. Sampan kan pembukanya Pak. Oke, baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kan nonton video kami di hari atau jam berapa ya. Oke teman-teman, jadi beberapa bulan ini saya sudah tidak upload video ya, tidak aktif karena sibuk kerja. Jadi ini ada waktu kita buat video. Jadi ada pertanyaan kemarin, ada yang nanya lowongan pekerjaan ya, lowongan pekerjaan bekerja di kebun sawit itu apa aja persyaratannya ya. Ini terutama yang kita bahas untuk kalangan-kalangan yang mungkin tidak ada ijazah ya. Mungkinnya pekerjaan contohnya kayak jadi pemanen atau jadi pekerja rawat ya, atau jadi pekerja pruning ya. Tuh. Untuk saat ini PT kita masih membutuhkan ya, terutama PT kita ini adanya di Kalimantan Tengah, Kota Lemandau ya. Kota Lemandau kita masih butuh beberapa karyawan yang masih ada kurang gitu ya. Jadi kalau bidangnya pertama yang saya tahu masih di perkebunan, di lapangan tentunya. Jadi bisa manen gitu ya, manen sawit atau pekerja seperti pruning ya. Ada pertanyaan seperti itu ya. Ada nggak lowongan di situ? Lowongannya banyak teman-teman ya. Sampai saat ini kita masih butuh karyawan juga gitu ya. Mana? Ya memang sangat butuhkan, tapi yang terutama yang kita butuhkan itu panen Pak ya, panen sama rawat untuk perawatan. Tapi ya yang pertama yang harus disiapkan yaitu pertama mental kita dulu Pak ya, sehat jasmani sama rohani ya kan Pak Ya, nah, sehat. jasmani sama rohani. Habis itu data yang untuk pelengkapan itu yaitu kayak KTP KK ya Pak ya. Kalau Ya. untuk yang pertama itu kita pakai yang masuknya tuh untuk suami dulu Pak ya, nggak bisa untuk istrinya, nggak bisa masuk kan. Itu persyaratan pertama. Jadi persyaratan pertama tadi sudah disampaikan ya. Pertama KTP, kalau udah berkeluarga bisa nanti nyusul kakak gitu ya. Itu proses pertama. Setelah itu, setelah mengajukan semua berkas tadi sesuai dengan permintaan teman-teman, contohnya pengen jadi pemanen nih, pengen jadi yang tukang manenin buah gitu kan, nanti kita daftarkan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Terus setelah itu nanti teman-teman akan dipanggil lagi untuk antigen. Antigen ini biasanya 2-3 kali ya. Jadi minimal lamanya itu kurang lebih 1 minggu lah Pak ya, 1-2 minggu. 1-2 minggu biasanya tuh ya. Setelah itu nanti prosesnya teman-teman sudah lalui, baru teman-teman nanti akan menerima ID. Kalau sudah menerima ID itu apa? ID itu apa ya, barcode untuk absensi Pak, untuk kerja, absensi kerja lah Ya. kerja. Nanti kalau sudah ketemu sudah mendapatkan itu, teman-teman sudah bisa bekerja ya. Setelah nanti bekerja, teman-teman juga akan dibimbing ya, bimbing seperti proses kerjanya apa, terus seperti apa cara kerjanya ya. Ada nanti mandor-mandor yang akan membimbing teman-teman ya. Terus ada lagi pertanyaan, Pak, saya kan masih masih baru gitu ya, masih baru, belum punya skill, belum punya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Teman-teman nggak usah khawatir ya. Di sini akan dibina, akan kita bina. Untuk lebih lanjutan kita akan bina di lahannya nanti cara pertama kalau untuk panen kita akan kasih tahu cara panennya gimana, kemudian untuk cara penurunan buah, penurunan pelepah atau pemotongan tangkai juga itu akan dibina, diberitahu, akan di training lah istimewa ya. Ya. Kita kasih training nanti. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, aduh saya tidak punya skill, tidak punya kemampuan, boleh nggak kerja di kebun sawit ya. Selama teman-teman punya kemampuan nanti bisa. Banyak kok karyawan kita sebelumnya belum bisa apa-apa juga akhirnya bisa juga. Akhirnya ya. bisa banyak. Ya yang penting ada kemauan yang kuat ya. Teman-teman pengen yang masuk sini ada kemauan yang kuat, pasti akan mendapat hasil yang lebih baik lah, seperti itu kan Pak ya. Terus sistem kerjanya seperti apa ya? Sistem kerjanya nanti ya kita akan sampaikan. Sistem kerjanya di sini kayak manen itu benar-benar
aturannya ketat teman-teman ya, seperti berondolan harus kutip bersih ya, buah yang sudah matang ya harus dipanen, terus buah mentah tidak ada, susunan pelepah juga harus rapi, rapi gitu. tidak berantakan. Kalau untuk arealnya di sini datar teman-teman, arealnya daerah datar ya, di tempat kami arealnya datar gitu. Itu teman-teman informasi. Kalau teman-teman ada pertanyaan seperti kemarin yang nanya lowongan kerja ya, kita udah sampaikan ya lowongan pekerjaannya. Teman-teman nanti nggak usah takut ya, di sini tuh banyak sekali perantau-perantau dari mana-mana ya, ada yang dari Kupang ada, Sumba ada, Flores ada, langsung daerah barat kayak dari Lampung juga ada, dari Lampung, Jawa, itu maksimal rata-rata semua di sini semua yang ngumpul jadi satu. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir lah ibaratnya ya. Kalau sudah ke Kalimantan gitu kan bahasanya kan seram gitu, enggak ya, aman di sini, aman ya. Di sini ya ada apa-apalah, khusus menerima orang-orang yang pengen bekerja gitu ya, yang ada kemauan tinggi untuk niat untuk mencari hasil yang lebih ya. Terus berapa Ndor gajinya? Gaji itu mengikuti kemampuan kerja teman-teman ya. Kalau kerjanya maksimal, jamnya lebih, terus bisa lebih banyak, pendapatannya banyak ya, ibaratnya 8 sampai 10 juta itu tidak kemana teman-teman. tapi kalau untuk gaji pokoknya itu mengikuti UMR ya, Ya, UMR ke daerah, dia berapa di daerahnya itu akan seperti mengikuti MR lah pemerintahan. iya itu gaji pokoknya. Untuk kalau pengen dapat hasil lebih ya kerjanya juga lebih gitu loh ya. Ini khusus untuk teman-teman yang biasanya kan habis lebaran, terus ada yang sudah tidak bekerja lagi, pengen nyari kerja di sini teman-teman bisa ya, bisa bekerja, kita masih menerima ya. Masih banyak lah untuk penerimaan atau pelowongan untuk karyawan baru, baik yang awal maupun yang sudah biasa bekerja ya. Betul Ya, intinya kalau kita mau di kebun sawit itu sebenarnya tinggal kita keinginan yang kuat, pasti akan mendapat hasil yang lebih banyak, dapat gaji yang besar, dan ya kalau seandainya udah banyak uang kan kita bisa tanam buat modal baru ya kan Pak. Itu teman-teman kita udah beri gambaran lah, setidaknya teman-teman itu sudah punya gambaran. Terus kalau sudah nyampe sini itu teman-teman itu udah punya gambaran lah gitu ya. Terus Dor, kalau nanti kita melakukan kesalahan apakah kita dikeluarkan apa gimana ya, tergantung teman-teman. Kalau kesalahannya fatal sekali ya kita juga, dimanapun perusahaan pasti tidak mentoleransi hal-hal yang kesalahan fatal gitu. Itu kan pasti kalau ada kesalahan pertama kita peringatin dulu kan, kita peringati, setelah itu kita beri teguran lisan, kemudian teguran tertulis, nanti ada tahapannya dari SP1, SP2, SP3 sampai ke resign secara sepihak Pak ya. Seperti itu kan kita secara aturan di perusahaan itu seperti itu. Untuk penerimaan pekerjaannya tuh tidak harus punya ijazah SMA, SMP, tidak sekolah pun bisa. Dan teman-teman. ini Pak kan kadang-kadang ada orang tanya tuh batas usia kan. Oh ya. Batas usia maksimal, batas usianya kan gitu, siapa tahu ada teman-teman yang di atas usianya, batas usianya berapa kan katanya, tidak tahu. Ya, batas usianya itu dari umur 19 ke atas ya. Iya, 19 ke atas sampai 45. Kalau sudah lebih dari situ kita sudah tidak bisa menerima ya teman-teman. Jadi kalau umurnya masih 30, 35 masih bisa lah, masih untuk bisa masuk di sini. Itu kalau ini kita berbicara masalah sistem kerjanya yang untuk proses panen ya teman-teman. Nah, kalau untuk kalangan mandor, asisten ke atas itu nantilah kita bahas di video-video kita berikutnya nantilah ya. Ini kita khusus teman-teman yang mungkin pengen mencari kerjaan gitu. Terus perharinya di sini bukan dibayar per hari ya. Ya itu bulanan Pak. Kita dibayar bulanan. Gitu. Gaji UMR-nya. Tapi perharinya jelas teman-teman. Hari ini teman-teman dapat sekian janjang, perinciannya, rupiahnya itu jelas teman-teman. Jadi teman-teman bisa hitung selama kerja sebulan itu berapa sih penghasilannya, itu teman-teman bisa kontrol gitu kan. Tanya sama mandornya juga bisa. Oke, mungkin itu ya. Ada lagi yang lain? Cukup mungkin Pak. Udah semua sudah jelas ya. Tetap ya itulah proses-prosesnya yang pingin mendaftar karyawan baru atau
Karena yang sudah pernah kerja di kebun, kalau mau masuk ke perusahaan sini, itulah untuk proses-prosesnya. Ya. Biasanya sih teman-teman, kita juga ada bisa apa ya bahasanya ya, bisa tidak menerima orang juga gitu. Iya. Kalau sudah penuh kita Udah juga penuh juga tutup. nggak bisa. Ya. Karena kan nanti ada pembukaan, nanti di target berapa bulan, habis itu setelah itu ditutup. Ya. Untuk penerimaannya ditutup. Jadi tidak setiap bulan itu kita membuka lowongan pekerjaan ya teman-teman. Di PT kami itu ada beberapa bulan-bulan tertentu aja yang dibuka lowongan kerjaannya. Oke, cukup sekian ya. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, teman-teman bisa komen di bawah video ya, untuk pertanyaan lebih lanjut ya gitu. Jangan lupa Jangan like, lupa subscribe sama komennya lah. ya. Untuk hal yang positifnya untuk kami, untuk tambahan apa yang harus kami tambahi. Apa yang perlu kami buat lagi, teman-teman tinggal bilang aja di bawah video ya. Bang, spill tentang gaji juga bisa. Kita akan rincikan tadi, nanti kita akan tunjukkan juga slip-slip gajinya. Oke, teman-teman. Intinya kalau sudah sampai di Kalimantan, bekerja di Kalimantan, otomatis teman-teman itu kalau bisa memanage keuangan, bisa mengatur keuangan dengan baik, bisa kok jadi memiliki sesuatu yang sebelumnya tidak punya, akhirnya nanti jadi punya juga bisa. Ya, intinya kalau sudah di kebun sawit itu harus pandai nabung, itu aja sih. Ya dimanapun kerja ya itu. Mau teman-teman kerja di luar negeri pun kalau nggak pintar nabung juga habis-habis aja. Ya jangan lupa kita selalu berdoa. Ya. Selalu berdoa, ibadah, terutama untuk ibadah lah. Oke. Itu aja teman-teman, terima kasih. Semangat pagi. Pagi.